Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak memperpanjang mukadimah ya, langsung saja kita masuk dalam materi karena Bapak Ridwan dari telah panjang lebar memaparkan tentang fungsi keluarga. Sebenarnya kami dari dinas sosial tidak jauh beda juga dengan apa yang sudah dibahas oleh Pak Ridwan tadi ya. Tapi mungkin dalam benak ibu-ibu ataupun adik-adik sekalian, kalau kalian yang saya hormati pada Bapak Kapolri Kampung, Pak Rizky dari yang mewakili, dan yang saya hormati kepada Bapak dari Dinas PMK. Yang saya hormati kepada perwakilan dinas sosial dan sampai yang mungkin di jalan ya. Yang saya hormati kepada kader-kader yang sudah hadir pada hari ini, dan yang saya hormati kepada anak-anak saya sudah bekerja selama 2 bulan di kampung ini untuk membangun sekolah perempuan. Terima kasih teman yang sudah hadir. Jadi hari ini kegiatan pertamanya untuk pelatihan kepada kader, dan rencananya pun saya tidak datang karena dibilang hanya sebatas pelatihan kepada kader sehingga mahasiswa tidak mengundang Pak Syik. Hanya saja saya pikir tadi bagusnya kita mengundang Pak Syik karena sudah datang dari perwakilan dinas. Saya minta maaf kepada aparatur kampung, mungkin tadi mendadak Pak. Ke depan kami baik lagi dalam koordinasi. Jadi untuk kegiatan hari ini pelatihan yang akan diberikan kepada kader. Harapannya kadang-kadang ada adik-adik daripada kaum anak ini merupakan penerus yang akan datang terkait dengan perempuan. Jadi belalah kaum perempuan, belalah, perjuangkanlah yang menjadi hak kita. Jika kita memiliki, kenapa ada orang dari zaman berilmu yang kami hormati Bapak Muci perempuan, menikah dengan seorang perempuan, istri. Tidak mau bilang kayak kami. Mel, Ini siapa? bukan tulai nak dengan meme. Ingat komputer Dengan siapa? Sebelum lelaki itu menikah dengan seorang perempuan lain, yang menikah dulu kepada ibunya. Maksudnya kepada ibunya ini, sebelum dia menafkahi anak orang lain, dia menafkahi dulu orang tuanya. Termasuk dia ada uang, dia kasih duit serahkan kepada orang tuanya. Yang setelah menikah dengan seorang ibu, berarti menikah dengan seorang perempuan, menikah dengan seorang perempuan. Terima kasih kepada Bapak Azhari dari Dinas Sosial atas pemaparan materi terkait kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan kemudian bagaimana peran-peran dinas sosial untuk membantu kita sebagai perempuan. Nah, di sini dari forum anak maupun forum perempuan, ini sudah pada menyiapkan materi belum? Wajib nih, siapa yang berani bertanya dan ada pertanyaan, kami beri hadiah cendera mata. Siapa nih tadi dari perempuan, dari forum anak kayaknya aktif sekali nih, lebih aktif dari ibu-ibunya. Coba perwakilan dapat hadiah loh. Dari ibu-ibu juga boleh Bu. Ayo, ini orang ini malu-malu kucing. Padahal banyak nih pertanyaan. Tengok lah, bukunya aja catat habis satu halaman. Banyak nih materi ini catat. Ada yang mau tanya masalah nikah muda, Pak? Saya mau nikah muda kayak mana, boleh nggak Pak? Pak, saya ini misalnya Pak, saya pernah digoda, kayak mana Pak? Boleh nggak saya lapor ke dinas sosial pelecehan Pak? Atau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ini rata-rata malu-malu kucing sepertinya, padahal banyak nih pertanyaan. Dari forum anak dulu, angkat tangan, dapat hadiah loh, cendera mata dari Setulan Tanyo. Kalau orang yang ada kader Setulan Tanyo nih, wajib angkat tangan, nggak boleh malu-malu. 1, 2. Adik yang pakai jilbab mocha, adik jilbab coklat, adik jilbab hijau, adik jilbab merah.
Ini kakak-kakak mahasiswa nih gak dapat hadiah ya untuk kader aja ya. Gimana? Ada yang aktif tadi, ini tadi siapa nih namanya nih? Oh, Dek Cut Merawan, mau bertanya Dek? Ada pertanyaan ini malu bertanya nggak ya? Tanya ya, malu nih. Ayo, berdiri bertanya. Hadiah sampai dirasa pulih, jadi tidak ada batas waktu. Kemudian bagaimana dengan kehidupan dia, biaya hidup dia? Itu kita ada beberapa dinas saling berkoordinasi. Yang pertama adalah dinas sosial, yang kedua mungkin PPA ya. Jadi di PMGP 4 ada bagian PPA, perempuan dan anak ya. Jadi ada terbayang nggak dalam benak kalian kenapa spesial sekali perempuan dan anak sehingga ada satu kementerian ini, Kementerian Perempuan dan Anak? Kenapa kira-kira? Kenapa begitu spesial? Kenapa nggak ada kementerian lelaki gitu? Kenapa nggak ada? Itu itu pasti. Ya, itu bisa saja ya perempuan dan anak itu. Bahkan yang bukan dulu, sekarang masih ada pemaksaan kehendak kepada seorang orang itu kadang-kadang ada kriteria. Terima kasih. Sebelumnya yang pertama program ini terus dilanjutkan. Program ini sangat bermanfaat. Yang terutama sekali yaitu kepada kita adik-adik sekalian bagi mahasiswa juga kami terus untuk memajukan bangsa kita, untuk mencerdaskan anak-anak cucu kita, untuk menciptakan suatu keluarga yang handal berkualitas. Makanya kami sangat berterima kasih, kami sangat mendukung dengan program adik-adik ini supaya terutama sekali kita di Nagan Raya ini tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, emosi pergaulan bebas, pernikahan dini, yaitu seks di luar nikah. Ini yang penting sekali untuk dalam arti kata sama-sama kita cegah, sama-sama kita mengatasi yang bahwasanya perlu kami informasikan yang bahwasanya ini tugas kita bersama, bukan karena bagusnya suatu bangsa atau baiknya suatu bangsa karena baiknya suatu perempuan ya. Kemudian harmonisnya atau baiknya sebuah rumah tangga karena baiknya seorang perempuan. Mengapa perempuan begitu penting dalam sebuah rumah tangga? Karena memang interaksi yang paling banyak di dalam rumah tangga itu adalah antara perempuan dan anak, bukan bapak dan anak ya. Jadi kalau seorang perempuan itu seorang perempuan yang berilmu, beragama, bermoral, insya Allah dia akan membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang beragama, bermoral, dan berilmu. Diakibatkan oleh banyaknya interaksi. Kemudian secara teori itu dikatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu dipengaruhi oleh kecerdasan seorang ibu. Tapi perilaku dia sehari-hari nanti juga akan dipengaruhi oleh gen dari bapaknya ya. Nah, jadi disitulah paling penting. Kenapa seorang perempuan itu dia harus pintar. Dan kalau kita lihat delapan fungsi surga ini, yang pertama terkuat adalah agama. Jadi harapan saya selain kami dari dinas-dinas yang juga saya menyarankan ada jadi unsur agama ya. Jadi masalah perempuan dan anak ini ada batasan seperti apa, bagaimana pergaulannya, bagaimana batas-batasnya antara perempuan dengan laki sebelum dia menikah. Jangan kita menganggap hal yang sudah lumrah selama ini itu biasa-biasa saja. Ya tuh ngomong mak aji ngepak aji biasa, kadang-kadang biasa lagi ya. Kalau pulang hamil duluan nikah, atau biasa. Kemudian kalau secara nasional kita lihat, ya udah isu yang sering terjadi, isu pindah agama yang biasa aja, tidak ada lagi kok. Nah, jadi harapan kami juga dari unsur agama ya.
tolong diperkuat. Hal yang pertama adalah fungsi agama. Demikian kami kemudian sebenarnya kami melihat acara ini bagus dan kita harapkan supaya partisipannya juga lebih lagi berpartisipasi dalam acara ini. Ini hanya untuk menimba ilmu dan juga persiapan kita nanti waktu kita menikah, bagaimana kita mendapatkan keluarga yang harmonis, kemudian anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, berfungsi secara baik untuk agama, untuk bangsa dan negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua Sikulah kita